Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali rekan-rekan semua dalam materi tentang pengantar perpajakan. Semoga materi ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Dalam kegiatan belajar 1, kita akan belajar tentang ruang lingkup perpajakan. Kenapa dibutuhkan pajak? Masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya memerlukan berbagai macam barang, baik yang berwujud, tidak berwujud, bergerak, tidak bergerak maupun jasa. Segala macam kebutuhan masyarakat tersebut ada yang bisa dipenuhi dan tidak bisa dipenuhi. Dari dipenuhi dalam hal ini adalah dapat dilakukan oleh semuanya oleh swasta. Contohnya mobil, pakaian, rumah dan sebagainya. Dan tidak dipenuhi berarti di sini perlu adanya campur tangan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Misalnya pendidikan, keamanan, pemerintahan dan sebagainya. Nah, pemerintah dalam hal ini perlu yang namanya anggaran, dan anggaran itu salah satunya diperoleh dari pajak. Jadi pengertian pajak adalah iuran rakyat pada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal atau kontraprestasi yang langsung, dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Atau pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin, dan surplusnya digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai public investment. Dari pengertian pajak tersebut, kita bisa mengambil unsur-unsur pajak. Jadi unsur-unsur pajak yang pertama adalah iuran dari rakyat kepada negara. Yang kedua, berdasarkan undang-undang. 3. Tanpa jasa timbal yang secara langsung dapat ditunjuk. Yang keempat, digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Yang kelima, dapat dipaksakan. Selanjutnya kita akan belajar tentang fungsi pajak. Fungsi yang pertama adalah fungsi budgeter. Adalah pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. Yang kedua adalah fungsi reguler. Adalah pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Selanjutnya adalah teori dasar pemungutan pajak. Yang pertama adalah teori asuransi. Pembayaran pajak disamakan dengan pembayaran premi. Masyarakat seakan mempertanggungjawabkan keselamatan dan keamanan jiwanya kepada negara. Yang kedua adalah teori kepentingan. Negara melindungi kepentingan harta dan jiwa warga negara dengan memperhatikan beban yang harus dipungut dari masyarakat. Yang ketiga adalah teori gaya pikul. Tiap orang dikenakan pajak dengan bobot sesuai dengan gaya pikul, dengan ukuran besarnya penghasilan dan pengeluaran seseorang. Selanjutnya adalah teori bakti. Disebut juga teori kewajiban pajak mutlak. Pajak dianggap sebagai bukti tanda bakti masyarakat kepada negara. Selanjutnya adalah teori gaya beli. Pajak dipergunakan untuk memelihara masyarakat. Di samping itu, pajak ditekankan untuk melaksanakan fungsi mengatur. Selanjutnya, kita akan masuk ke kegiatan belajar kedua. Kita akan pelajari tentang hal-hal dalam pengaturan pajak. Yang pertama adalah subjek dan wajib pajak. Apa perbedaan antara subjek dan wajib pajak? Perbedaan subjek dan wajib pajak terutama terletak pada kewajiban perwajakannya. Subjek pajak masih bersifat potensial untuk dikenakan pajak, sedangkan wajib pajak sudah memiliki kewajiban perpajakan. Lalu siapakah subjek pajak dan wajib pajak penghasilan? 1. A. Orang pribadi. B. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan penggantikan yang berhak. 2. Badan. 3. Bentuk usaha tetap. Objek pajak. Apakah objek pajak itu? Objek pajak adalah penghasilan atau disebut juga setiap tambahan kemampuan ekonomis
yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dikonsumsi atau meningkatkan harta kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun. Objek PPh adalah penghasilan. Penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan bentuk apapun. Di sini kita akan merinci jenis-jenis objek pajak. Yang pertama adalah penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh, misalnya gaji, upah, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain atau oleh undang-undang. Yang kedua, hibah dan penghargaan. Yang ketiga, laba usaha. Yang keempat, keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta. Dalam hal ini hibah, bantuan atau sumbangan. Yang kelima, penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya. Yang keenam, bunga. Yang ketujuh, dividen. Selanjutnya, objek pajak berikutnya adalah yang kedelapan, royalti. Yang kesembilan, sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. Yang ke-10, penerimaan atau perolehan pembayaran berkala. 11, keuntungan karena pembebasan utang. 12, keuntungan karena selisih kurs mata uang asing. 13, selisih lebih karena penilaian kembali aktiva. 14, premi asuransi. 15, iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas. Yang ke-16, tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak. Selanjutnya kita akan belajar tentang tarif pajak. Jenis-jenis tarif pajak yang pertama adalah tarif proporsional. Adalah tarif berupa persentase yang tetap terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak, sehingga besarnya pajak yang terutang sebanding dengan besarnya nilai yang dikenai pajak. Yang kedua, tarif tetap. Tarif berupa jumlah yang tetap terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak, sehingga besarnya pajak yang terutang tetap. Selanjutnya, tarif progresif. Presentasi yang digunakan semakin besar sesuai dengan jumlah yang dikenai pajak. Selanjutnya adalah tarif degresif. Presentasi tarif yang digunakan semakin kecil sesuai dengan bertambahnya jumlah yang dikenai pajak. Selanjutnya kita akan melihat tarif pajak penghasilan atau PPh berdasarkan pasal 17 Undang-Undang PPh untuk wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Kita lihat di sini berdasarkan lapisan penghasilan kena pajak, lalu tarif pajaknya seperti apa. Penghasilan sampai dengan 50 juta, tarifnya 5%. 50 juta sampai dengan 250 juta, tarifnya adalah 15%. 250 juta sampai dengan 500 juta, tarifnya 25%. Dan di atas 500 juta, tarifnya 30%. Berarti di sini kita mengetahui bahwa semakin besar penghasilan, tarif pajaknya adalah semakin besar atau tarif progresif. Lalu tarif dividen di sini ditentukan 10%. Tidak memiliki NPWP 20% lebih tinggi dari yang seharusnya. Tidak mempunyai NPWP untuk anak yang dipungut potong atau PPh pasal 23 100% lebih tinggi. Pembayaran fiskal untuk yang mempunyai NPWP gratis. Selanjutnya, tarif pajak penghasilan berdasarkan pasal 17 Undang-Undang PPh untuk wajib pajak badan dalam negeri dan badan usaha tetap adalah tahun 2009 tarifnya adalah 28%. 2010 sampai selanjutnya adalah 25%. PT yang 40% sahamnya diperdagangkan di bursa efek 5% lebih rendah dari yang seharusnya. Peredaran bruto sampai dengan 50 miliar adalah pengurangan 50% dari yang seharusnya. Selanjutnya dalam kegiatan belajar 3 kita akan mempelajari tentang sistem pemungutan pajak di Indonesia. Sistem pemungutan pajak terdiri dari 3, yaitu 1. Official Assessment System
adalah suatu sistem pungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah atau dalam ini fiskus untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Yang kedua, self-assessment system adalah suatu sistem pungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Yang ketiga adalah withholding system, adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga, bukan fiskus dan bukan wajib pajak, untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Selanjutnya, timbul dan hapusnya utang pajak. Ada dua ajaran timbulnya utang pajak. Satu, ajaran formil. Utang pajak timbul karena dikeluarkannya surat ketetapan pajak atau SKP oleh fiskus atau kantor pajak. Ajaran ini diterapkan pada official assessment system. Yang kedua adalah ajaran material. Utang pajak timbul karena berlakunya undang-undang. Seseorang dikenai pajak karena suatu keadaan atau perbuatan. Ajaran ini diterapkan pada self-assessment system. Hapusnya utang pajak dapat disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama adalah pembayaran, yang kedua kompensasi, yang ketiga kadaluarsa, yang keempat pembebasan atau penghapusan. Selanjutnya kita akan belajar tentang tagihan pajak. Surat tagihan pajak atau STP adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda dan berfungsi sebagai koreksi pajak terutang. Sarana mengenakan sanksi kepada wajib pajak serta sarana menagih pajak. Di sini ada 4 pernyataan tentang tagihan pajak. Yang pertama, SKP nihil atau SKPN adalah bila yang ditagih jumlahnya 0. Yang kedua, SKP kurang bayar atau SKPKB, tagihan atas kekurangan bayar pajak sebagai hasil pemeriksaan. Pada umumnya berikut denda kenaikan. Yang ketiga, SKP lebih bayar atau SKPLB, SKP yang menunjukkan lebih bayar. Yang keempat, SKP kurang bayar tambahan. Setelah dikeluarkan SKPKB, ternyata ditemukan novum atau bukti baru, sehingga dikeluarkan lagi tambahan. Selanjutnya kita akan belajar tentang keberatan dan banding. Apa itu keberatan? Dalam Undang-Undang KUP atau Ketentuan Umum Pajak, Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 26A, maupun PMK Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9 2013 sampai PMK 2002 tahun 2015 tidak menjabarkan definisi keberatan secara eksplisit. Namun secara sederhana, keberatan adalah upaya yang dapat ditempuh wajib pajak yang merasa tidak atau kurang puas atas suatu ketetapan pajak yang dikenakan kepadanya dan atau atas gugatan oleh pihak ketiga. Dalam hal ini, wajib pajak dapat mengajukan keberatan kepada Dirjen Pajak melalui kantor pelayanan pajak dimanapun wajib pajak yang bersangkutan terdaftar. Lalu, apa pengertian dari banding? Apabila wajib pajak masih belum puas dengan surat keputusan keberatan atas keberatan yang diajukannya, maka wajib pajak masih dapat mengajukan banding ke Badan Peradilan Pajak. Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh wajib pajak atau penanggung pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan banding. Berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, putusan banding adalah putusan Badan Peradilan Pajak atas banding terhadap surat keputusan keberatan yang diajukan oleh wajib pajak. Dalam kegiatan belajar 4, kita akan belajar tentang dasar-dasar dalam pemungutan pajak. Apa saja asas pemungutan pajak? Yang pertama adalah equity, artinya keadilan. Dalam pemungutan pajak artinya pajak yang dikenakan secara umum dan sesuai dengan kemampuan wajib pajak atau sebanding dengan tingkat penghasilannya. Yang kedua, benefit principle, menunjukkan apa kegunaan dari pemungutan pajak bagi masyarakat. Yang ketiga, the ability to pay principle, pajak yang lebih tinggi dikenakan pada orang yang memiliki kemampuan yang lebih membayarnya. Selanjutnya, asas pemungutan pajak yang keempat adalah two dimension of ability to pay, horizontal and vertical equity. Penerapan sistem pajak progresif, kemudian adanya pendapatan yang tidak kena pajak. Yang kelima, certainty, artinya pemungutan pajak harus memberikan kepastian hukum. Dan yang keenam adalah enforceability, pemungutan pajak harus dilakukan dengan biaya yang wajar. Demikian materi pengantar perpajakan ini.
Terima kasih saya sampaikan atas perhatiannya. Mudah-mudahan materi pengantar perpajakan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.